Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin kemarin ya. Kemarin itu sudah 2 hari, 3 hari itu ngaji Quran. Masih basmalah dulu. Bahwa kemarin kan basmalah itu dalam buku Quran itu diringkas di ringkasan maknanya, ringkasan tujuannya itu ada pada Fatihah. Itu memang benar. Sampai 30 juz apa besar ngobrol tentang kemanusiaan, dari jati diri manusia, dari penciptaan manusia, dari alam semesta, dan semuanya dibicarakan Al-Quran. Ringkasannya itu ada di Fatihah. Sekolah segitu banyaknya diringkas di Fatihah, di surat pertama Quran itu. Apa sih kok hebat banget? Ya mau ringkasan. Jadi ringkasan Quran ini intinya sekitar 7 poin. Itu Bismillah, Alhamdulillahirobbilalamin sampai waladili 7 ayat 7 poin. Di mana 7 poin ini mempunyai makna yang luar biasa. Nah, ayat yang pertama yang dijadikan sandaran yang begitu luar biasanya itu diringkas di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu diringkas dari bak menjadi titiknya jadi muter-muter itu loh, mulai titik kita dalam memulai titik kita dalam memulai menampakkan sesuatu, meletakkan sesuatu, namanya titik. Tanpa ada titik nggak bisa bergerak apa-apa. Oke, kemarin sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim punya makna yang macam-macam. Ada yang atas nama Allah menurut Buya Syakur, dengan nama Allah itu menurut Departemen Agama, tapi kalau di pesantren-pesantren itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Namun demikian makna-makna yang ada itu tidak bisa mewakili arti Bismillahirrahmanirrahim yang sebenarnya, baik yang tersirat maupun tersurat. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu komponen yang terdiri dari beberapa komponen-komponen lain. Seperti Bismillahirrahmanirrahim itu seperti alat, di mana alat ini terdiri dari kayak motor, ada terdiri dari ban, terdiri dari besi, terdiri dari karet, terdiri dari plastik, dari berbagai komponen itu dirakit jadi satu, disebut namanya motor. Nah, rangkaian kata-kata, rangkaian huruf-huruf didesain sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa terjemah itu tidak mewakili? Tidak bisa mewakili, hanya mengantarkan pemikiran saja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu seolah-olah kita ini lagi melakukan sesuatu. Kalau membaca basmalah atau membawa basmalah itu seolah-olah membawa ID card di depan ini loh gue, ini loh saya ke peserta loh. Karena ada tanda, dari tanda itu. Jadi ketika seseorang membawa Bismillahirrahmanirrahim adalah membawa tanda supaya diakui. Kalau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, adalah bentuk pembelajaran diri. Diri kita ini diajari kalau melakukan sesuatu itu sebut nama Allah. Kalau memulai sesuatu itu sebut nama Allah. Jadi ketika orang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, biasanya yang menggunakan kata-kata ini adalah satu untuk keyakinan atau untuk sugesti diri, untuk meyakinkan diri supaya kita ini tidak kleor-kleor. Terus makna yang ketiga, atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maksudnya bahwa tindakan kita, ini ilmu tasawuf, bahwa tindakan kita
mau A, mau B, mau C, sama sekali tidak melibatkan nafsu saya. Saya bekerja, melangkah, bertindak berdasarkan perintah Allah. Ini kayak ini Labib neng bibi ngarep ana neng warung bi kitae utang beras atas nama Mas Eka. Berarti Labib ini tidak wajib mengembalikan karena atas namanya Mas Eka. Berarti yang wajib mengembalikan adalah Mas Eka. Lah kita diajari jangan sekali-kali kita melakukan segala sesuatu atas nama diri kita. Diri kita itu siapa? Gak ada artinya apa-apa. Saya berani, dalam notabene saya itu gak ada yang ditakuti. Karena gak mengatasnamakan diri saya. Selalu mengatasnamakan pesantren. Kalau mengatasnamakan diri saya, gak kuat dong, gak bakal kuat. Nah, 3 terjemah ini, ada lagi sebetulnya Anda maknain lagi demi sumpah saya. Itu lebih parah lagi maknanya. Itu dari saya. Kalau Mbak itu sampai nggak berani menjelaskan ke publik bahwa sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim maknanya itu ada lagi, yaitu demi. Kalau yang lainnya kan ada yang demi Allah, ini demi Bismillahirrahmanirrahim. Tak penggal kepala begitu. Itu demi. Bukan hanya demi Allah, tapi demi Bismillahirrahmanirrahim. Demi Bismillahnya Sulaiman untuk menaklukkan semesta ini. Demi Bismillahnya Nabi Muhammad untuk menaklukkan para raja-raja itu. Demi Bismillahnya Syekh Gunung Jati. Terjadilah. Ini ajangan ini. Saya ini biasa gunakan ini. Betul saya rahasiakan. Demi Bismillahirrahmanirrahim. Aja tinggu ya. Aja tinggu. Saya biasanya itu. Saya demi Bismillah yang diucapkan Syekh Gunung Jati. Demi Bismillah yang diucapkan Syekh Siti Jenar. Demi Bismillahirrahmanirrahim yang telah diucapkan Sunan Kalijogo. Maka gitu. Nah, jadi kalau demikian lebih kepada mantra, penegasan kepada makna supaya kita ini diakui. Ya, sebetulnya 3-tiganya benar. Nah, kalau yang terakhir itu dari saya sendiri, tetapi perlu dibuktikan dan perlu diklarifikasi. Maka jangan dipakai ya. Oke. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim maknanya segitu hebatnya? Kenapa nama kan nama Allah dengan nama Allah. Nanti kita belum bahas nahwu sorof ini. Kalau membahas nahwu sorof lebih rumit lagi nahwu sorof itu. Karena memang Bismillahirrahmanirrahim itu dari zaman Nabi Adam sudah ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada di pikiran, di hati orang-orang yang di tengah hutan yang tidak pernah mengenal pendidikan. Di suku anak dalam dunia mereka ini nggak baju aja nggak punya. Itu sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim dan Nabi Muhammad sudah. Nggak tahu dari mana mereka tahunya itu. Karena saya pernah dapat ijazah dari orang sana. Sholatnya belum, baju beli. Baju aja nggak pakai baju, lalu begitu hebatnya. Oke, ini saya nggak bisa menjelaskan lebih jelas ya, nanti gampang penjelasan lebih lagi. Oke, Bismillah itu kan terdiri dari asma. Asma itu nama. Nama itu begitu pentingnya untuk legalitas segala sesuatu. Nabi Adam diajari oleh Allah yang begitu luar biasanya ilmu-ilmu. Ternyata ilmu itu adalah penamaan. Asma itu penamaan. Ini papan tulis, ini baju, ini kayu, ini apa namanya? Charger, ini kabel charger. Nabi Adam diajari kayak gitu. Di sini inilah yang disebut ilmu itu. Jadi ilmu itu adalah penamaan, mengetahui nama-nama sesuatu, itulah ilmu ternyata.
kuliah sampai jauh sekali, itu ternyata hanya mengetahui nama-nama. Kemarin itu saya membaca bukunya Mbak Lintang. Ini Mbak, coba kelihatan Mbak Lintang kok pintar itu seperti apa bukunya sih. Mbak Lili, ini mah penamaan Mbak Lili. Ini berarti Mbak Lintang ini belajarnya seperti belajarnya Nabi Adam. Karena mengetahui nama-nama. Komponen terkecil itu adalah elektron. Kakaknya lagi ada namanya atom. Kalau yang besar itu namanya galaksi. Itu kan penamaan. Dan supaya kita diakui itu adalah dengan menyebut nama. Oke, menyebut nama. Bahkan teknologi seperti HP, seperti komputer itu harus penamaan. Tanpa penamaan juga nggak bisa. Surat menyurat, Mas Eka sering ini, itu pasti di bawahnya itu ada nama. Betapa pentingnya nama itu. Oke, jelas ya? Nah, ini nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita itu siapa? Kalau tak jelasin ada titik ya. Sebetulnya penjelasan ini harus di tengah sungai ini. Dasi taruhnya harus sekali taruh dhuwur. Karena kita itu sering sih Gusti Allah kok dicaca ini. Kipas jalan itu karena apa? Listrik. Ada penggeraknya, ada sebabnya. Ya tak? Motor jalan itu dijalankan apa? Karena apa? Bensin. Ada faktor. Nah, penyebab segala sesuatu itu bahasa agamanya namanya Gusti Allah. Jelas kan? Kalau orang mengatakan, wah ya saya bisa lahir sendiri. Iya, kalau mentoknya kan siapa? Karena bakal orang mangan kadar mati. Yang bisa menyebabkan hidup itu adalah apa sih? Makan orang, makan. Nah, yang menyebabkan supaya ada makanan itu loh disebut apa namanya? Gusti. Gampang kan aja kakek. Satu penamaan. Nanti juga akan paham. Ini agak rumit karena lebih jelimet sedikit. Gak apa-apa. Nama Allah. Ketika Mas Eka gawe surat, iku ora bisa gawe nama sembarangan. Mang cakram sing tanda tangan, ya ora mempan. Jelas ya? Namanya siapa? Oke. Jadi penamaan itu penting. Sementara yang kita sebut itu adalah musabbibul asbab, yang mewujudkan segala sesuatu, yang menghadirkan segala sesuatu. Bahasa agamanya disebut Allah. Allah yang seperti apa sih? Allah sing neeman pisan kah? Allah yang memberi segala fasilitas. Allah yang tidak pernah melihat siapa yang baik, yang jahat, semuanya dikasih. Saking emane, saking hebate, saking lomanen Gusti Allah ning hambane. Asmae Gusti Allah kan akeh pisan ribuan. Tetapi Allah bukan Allah yang suka membantai, tidak. Bukan, tapi Allah yang maha penyayang. Allah yang maha baik, Allah yang maha tulus, Allah yang maha orang mempedulikan apa-apa. Pokoknya Allah yang selalu memberi kepada siapa saja. Saking baiknya Gusti Allah. Masih kurang, Allah yang maha rahim. Rahim itu artinya Allah yang suka memberi, bukan hanya menyayangi pada semuanya, tetapi Allah yang maha pemberi penghargaan, bisa membalas kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Ar-Rahman itu dipukul rata, sing soleh ya dipai, sing nakal ya dipai, kabeh diurusi kabeh, sing nurut ya diurusi, sing ora nurut ya diurusi, kabeh diurusi.
Loh berarti kita orang. Namun demikian, Allah akan menempatkan orang yang mempunyai keistimewaan tertentu. Bagi yang nurut, akan diberi banyak lagi karena Allah Maha Rohim. Tanya kalau titik-titik ya penjelasannya apa ya? Titik aja kakek orang apa. Intinya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dijelaskan secara akademis. Kalau orang ahli hikmah menjelaskannya dengan dibaca sekian ratus ribu kali. Kita ini nanti hasilnya lebih hebat itu ini. Karena kita membaca basmalah, mendapatkan basmalah dari berbagai sisi. Jadi jimat yang dipakai oleh raja-raja Mesir itu adalah Bismillahirrahmanirrahim disimpan. Bahkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah yang untuk menaklukkan raja-raja di dunia, termasuk raja Ratu Bilqis itu. Bukan hanya sekedar Ratu Bilqis yang untuk menaklukkan raja-raja itu, bismillah dari Nabi Nuh dari Nabi. Jadi estafet jimat ini adalah estafet. Bahkan saya pernah dikasih amalan untuk nyatet orang itu pakai bismillahirrahmanirrahim dari Mesir. Sama. Jadi basmalah Nabi Nuh begitu pedenya membawa satu perahu yang begitu besarnya ya, sampai membawa hewan-hewan itu dibawa semua, begitu pedenya karena membawa satu adalah Bismillahirrahmanirrahim sampai tekan Nabi Muhammad, sampai tekan kita ini. Oke? Saya kalau membaca Bismillah itu bukan Bismillah saya atasnya bismillah, saya menyebut bismillah, Insun menyebut bismillah, udu bismillah Insun, bismillah Syekh Gunung Jati. Ini lagi belajar, itu makna yang kedua, dan ternyata ijadah. Tapi untuk waktu-waktu tertentu ya, untuk kalian sih ora apa urus caranya. Saya pas berarti anak mana ya betul paham Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Oke, sampai cukup sekian ya. Tontonan saat ya. Saya banyak ilmu ini masih banyak sekali kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.